Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 2-9. Mari siapkan hati kita, tenangkan pikiran, dan biarkan damai Tuhan mulai mengalir di dalam hati kita. Filipi 4 ayat 2-3. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan aku minta juga kepadamu, hai Sisigus yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang bersama-sama dengan aku dalam pemberitaan Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Sahabat terkasih, Rasul Paulus tahu kadang damai hilang bukan karena badai dari luar, tapi karena benturan hati di dalam. Ia mengingatkan kita untuk sehati sepikir dalam Tuhan. Bukan harus selalu sama pendapat, tapi satu tujuan, memuliakan Kristus. Kita diajak hari ini untuk berdamai, bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan lebih besar dari luka kita. Filipi 4 ayat 4-5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sahabat terkasih, Paulus menulis ini dari penjara. Dari balik jeruji, ia berbicara tentang sukacita dan kebaikan hati. Sukacita sejati tidak tergantung keadaan, tapi bersumber dari keadaan. Tuhan sudah dekat. Mungkin keadaan tidak berubah, tapi hati kita bisa dikuatkan ketika kita sadar kita tidak sendiri. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini seperti pelukan dari surga bagi setiap hati yang gelisah. Paulus tidak berkata, jangan punya masalah, tapi ia berkata, bawa semuanya dalam doa. Doa bukan pelarian, doa adalah tempat pulang. Dan saat kita pulang kepada Tuhan, damai sejahtera Allah mulai menjaga hati dan pikiran kita. Damai itu tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Ketika hati tenang, walau masalah belum selesai. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sahabat terkasih, inilah rahasia kedamaian batin. Arahkan pikiran kepada hal yang baik, bukan mengabaikan realita, tapi memilih untuk tidak membiarkan hal buruk menguasai pikiran. Kedamaian dimulai dari dalam, dari apa yang kita izinkan mengisi pikiran kita. Setiap kali pikiran ingin menyerah, ingat, pikirkan yang benar, yang suci, yang patut dipuji. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sahabat terkasih, damai bukan hanya untuk dirasakan, tapi dijalani. Paulus berkata, lakukanlah apa yang kamu pelajari. Artinya, kedamaian sejati hadir ketika iman diterapkan, bukan hanya dipahami. Tuhan sumber damai tidak jauh. Dia menyertai setiap langkah orang yang mau berjalan dalam firman. Sahabat terkasih,
Mari kita renungkan sekali lagi pesan utama dari Filipi 4 ayat 2-9. Paulus menulis, "Berdamailah, bersukacitalah, jangan khawatir, pikirkan hal-hal yang baik, dan hiduplah dalam kebenaran." Inilah 5 langkah menuju kedamaian sejati di dalam Tuhan. Dan saat kita hidup di dalamnya, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita hari ini dan selamanya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk hidup dalam sukacita, berdoa dalam segala hal, dan memenuhi pikiran kami dengan hal-hal yang benar dan suci. Biarlah damai sejahtera-Mu menjaga hati dan pikiran kami sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab siang ini. Jika pembacaan Alkitab ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.